Oke, halo, halo Ibu. Halo. Halo, kelihatan ya. Oke, ini orangnya masih sepi ya, Bu ya. Masih sepi. Gimana kabarnya? Baik. Oke, udah kita langsung mulai aja ya sambil nunggu nanti temennya yang join. Oke, kita langsung mulai aja. Kalau gitu saya langsung share screen-nya aja ya. Mohon nanti untuk PowerPoint-nya bisa diperhatikan dulu. Nanti kalau ada yang kurang jelas, bisa raise hand ya, bisa tanya. Oke? Oke, kedengeran? Jelas aja ya suara saya? Kedengeran. Oke, ya udah kalau gitu saya share screen dulu. Nah, oke. Jadi, tentu saja hari ini kita mau belajar. Ntar ya, saya terima dulu nih, ada yang join. Kita mau belajar apa hari ini? Kita mau belajar menganalisa kulit wajah, ya kan? Tentu saja yang merupakan bagian dari tata kecantikan kulit, ya kan? Nah, Baru ada. aduh, susah nih. Nah, baru ada suaranya. Nah, gitu ya, baru ada suaranya ya. Nah, oke, sekarang langsung aja sebelum kita mulai ya ibu-ibu ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak. Aduh, gimana nih? Ya. Nah, ini saya share screen dulu materinya. Kok malah ini ya? Nah, jadi yang pertama yang mau kita bahas itu mengenai bentuk wajah dulu ya kan. Nah, seperti yang udah kita ketahui sebelumnya, bentuk wajah itu dibagi menjadi 6. Ada yang bentuknya merupakan hati, kemudian ada yang lonjong atau long biasa kita bilang, kemudian ada juga oval. Ini merupakan bentuk yang paling sempurna. Kemudian ada bentuk segitiga atau triangle, kemudian ada juga bentuk square gitu ya. Dan ada juga yang bentuknya round atau bulat. Nah, ini adalah bentuk-bentuk wajah. Jadi nanti kalau misalnya sebelum kita melakukan merias, kita harus analisa dulu bentuk wajahnya seseorang itu gimana. Bentuk wajahnya misalnya bentuknya hati, atau bentuknya segitiga terbalik, atau ada yang bentuknya dagunya itu persegi gitu. Jadi dia bentuk wajahnya seperti persegi atau square gitu kan. Nah, kenapa harus dianalisa? Karena nanti riasan atau makeupnya itu harus menyesuaikan sama bentuknya. Kalau misalnya kita mengaplikasikan di make up untuk wajah yang berbentuk kotak di wajah yang bentuknya bulat, nanti hasilnya tidak akan maksimal gitu. Nanti bisa aja wajahnya kelihatan lebih besar atau kelihatan lebih sempit, jadi kelihatan kurang estetik gitu ya, kurang indah gitu. Nah, jadi sebelum kita melakukan riasan, yang pasti kita analisa dulu bentuk wajahnya, kemudian nanti dilanjutkan dengan menganalisa kulit wajahnya, seperti itu. Sampai sini kira-kira ada yang mau ditanyakan? Saya Bu, bertanya enggak? Mohon agak pelan sedikit saja Bu. Oh, Jangan agak pelan terlalu ya. buru-buru. Kenapa kelajuan ya kayak kereta api ya, Bu ya? Oh iya. Ya itu kenapa itu Mas Haris tuh? Yang lagi siaga corona tuh. Gak apa, udah jelas kok. Cuma lebih Oh, udah pelan jelas aja ya. mungkin. Oke, gitu ya. Jadi sampai sini nggak ada yang ditanyakan. Nah, kalau misalnya yang bentuknya hati nih, pernah nggak lihat orang yang wajahnya bentuknya hati? Lihat pelanggan mungkin, atau lihat teman di tempat kerja yang bentuk wajahnya hati. Nanti mulai bisa ya menganalisa bentuk wajah orang-orang di sekitar kita. Jadi kita bisa menentukan make up yang bagus buat mereka gimana. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak ada ya? Lanjut. Lanjut. Siap, lanjut. Lanjut. Ya, kalau kita harus keluar dulu ya. Ini dia kekurangannya Zoom ya. Kita harus satu-satu nih bagi slide-nya. Oke, sekarang. Nah, gini ya,
Kelihatan ya nih materinya? Jelas? Bisa Bisa zoom kebaca? sedikit, Kak Beb? Kenapa? Bisa di zoom sedikit nggak? Di zoom sedikit ya. Oke, sebentar ya. Kelihatan nggak? Ya, ini mendingan. Nah, oke. Jadi kita masuk nih ke materi inti, yaitu menganalisa kulit wajah. Bagaimana cara kita menganalisa kulit wajah seseorang? Yang pertama, kita lihat dari jenis kulitnya, kemudian warna kulitnya, kemudian ada tonus atau turgornya, dan juga ada kelainan-kelainan serta bentuk dari bagian-bagian wajah gitu ya. Oke, kita mulai aja. Yang pertama ada jenis kulit. Nanti jenis kulit itu dibedakan menjadi ada yang normal, kemudian ada yang berminyak, ada yang kering, kombinasi, sensitif, dan juga berjerawat. Nih. Kenapa harus mengetahui jenis kulit wajah seseorang? Kalau misalnya kita mau melakukan perawatan atau melakukan make up, tata rias, nah kita harus tahu dulu jenis kulitnya. Karena setiap make up, setiap kosmetik, setiap skincare itu dia dibuatnya berdasarkan keadaan kulit tertentu gitu. Tentu saja ada yang untuk kulit normal, tapi ada juga beberapa make up yang misalnya look-nya itu matte, pengennya matte. Tapi kalau misalnya kulitnya kering kan pasti bahannya beda sama yang kulitnya berminyak gitu. Jadi dia kita mengetahui jenis kulitnya seseorang supaya kita juga bisa menentukan produk apa yang mau kita pakai gitu. Sampai sini paham? Paham. Belum ada pertanyaan ya? Paham. Oke. Belum. Nah, seperti yang tadi sudah kita bahas, nanti jenis kulit dibedakan menjadi 6 ya kan? Tuh yang pertama ada yang normal, kemudian ada yang berminyak, dan juga ada yang kering. Yang normal berarti dia keadaan kulitnya tidak berminyak, tidak juga kering ya kan? Jadi kalau orang yang kulitnya normal itu biasanya dia ditandai dengan jarang mengalami masalah kulit wajah gitu. Jadi misalnya jarang berjerawat, kerutan juga enggak banyak gitu kan. Ya tentu saja sesuai umur gitu ya. Kalau udah tua ya pasti ada lah ya kan. Usia kan nggak mungkin ditentang gitu. Jadi kalau misalnya orang itu kulitnya nggak berminyak, kemudian juga nggak berjerawat, nggak pecah-pecah, nggak kering, berarti dia termasuk kulit yang normal gitu. Intinya dia sedikit mengalami masalah. Kemudian ada kulit yang berminyak, ya kan? Kulit yang berminyak itu dia maka minyaknya akan berlebihan. Jadi dia nanti akan menggiring ke masalah kulit yaitu jerawat gitu. Jadi kalau misalnya kelihatan nggak perbedaan gambarnya? Kalau yang berminyak itu nih di daerah dahinya, kemudian hidung, pipi, dan dagunya itu dia ada kelihatan warna-warna putih, warna mengkilat gitu ya. Ya kebetulan kayak saya nih berminyak gitu kan. Sampai sini? Gak ada yang bertanyakan? Paham. Nah, Belum kemudian ada. yang ketiga ada kulit yang kering, ya kan? Kalau kulit yang kering, jadi dia nggak berminyak kulitnya. Malah wajahnya itu akan mengalami kekeringan secara berlebihan, sehingga apa? Maka proses penuaan itu pun juga akan lebih cepat, ya kan? Jadi kulitnya akan lebih mudah berkerut gitu, karena kelembapannya kurang, ya kan? Kelembapannya kurang. Jerawat memang jarang muncul, tapi lebih rentan ke keriput, kerut, seperti itu. Sampai sini? Sebelum dilanjutin? Paham. Paham ya? Oke, Sudah nah jelas. sekarang next. Nah, kemudian jenis kulit lagi. Yang keempat, ada yang kombinasi. Kombinasi gimana ya? Berarti pencampuran dari kulitnya yang berminyak dan juga yang kering. Jadi berminyaknya di daerah mana? Berminyaknya tuh biasanya di daerah T-zone. T-zone tuh mana? Dahi, hidung, sama dagu gitu. Jadi dia di daerah situ mengkilap. Biasanya tuh kalau orang-orang yang kulitnya berminyak atau yang kombinasi, biasanya suka bawa tuh kertas-kertas biru, oil paper gitu ya kan. Jadi suka ditempel-tempel biar minyaknya keserap gitu ya. Kemudian yang kedua ada yang berjerawat. Kulit berjerawat. Kulit yang berjerawat ini dia kenapa bisa berjerawat? Karena dia minyaknya itu tersumbat, dia terperangkap di bagian bawah kulit sehingga dia tuh nggak bisa naik ke permukaan. Nah, jadi dia nanti lama-kelamaan dia akan jadi sebum, kemudian nanti dia akan jadi komedo, lama-lama muncul jerawat. Nah, kalau orang yang kulitnya berjerawat, dia bukan hanya mengalami jerawat misalnya pada saat keadaan tertentu, misalnya hormon yang nggak stabil, misalnya pada saat dia menstruasi atau ya dalam masa halangan gitu. Tapi kalau misalnya orang yang berjerawat ini, kulitnya memang tipe berjerawat, dia akan selalu berjerawat gitu. Selalu berjerawat. Jadi sepanjang tahun,
kalau misalnya musim itu ada 4, ya kan kalau dia sepanjang tahun ya berjerawat terus gitu. Nggak karena keadaan tertentu aja gitu, bukan misalnya karena dia stres atau apa. Tapi memang ada orang yang kulitnya seperti itu, yang ya berjerawat, selalu berjerawat gitu. Kemudian ada yang sensitif nih yang terakhir, kulit yang sensitif. Gimana kulit yang sensitif? Namanya juga sensitif. Gimana sih kalau sensitif? Kalau manusia sensitif mudah marah ya kan? Mudah kesal, mudah marah, mudah sedih, mudah cengeng gitu kan. Nah, kalau misalnya kulit, jadi dia ini mudah pecah. Jadi gimana cara ngelihatnya orang yang kulitnya sensitif? Orang yang kulitnya sensitif, biasanya dia kulit wajahnya itu berwarna kemerahan. Biasanya dia lebih tipis. Nah, jadi orang yang kulit wajah ini sensitif, dia biasanya nggak tahan sinar matahari. Kemudian dia juga nggak tahan sama bahan-bahan kimia yang biasanya orang dengan kulit normal atau kulit jenis lain itu tahan gitu. Jadi kalau misalnya orang yang kulit sensitif, makanya ini kita perlu menganalisa dulu kulit wajahnya seseorang. Nggak mau kan seandainya nanti misalnya pada saat pembelajaran atau pada saat kita terjun ke lapangan, kita punya pelanggan, terus dia kulitnya sensitif, kita nggak pakai analisa dulu nih orang kulitnya gimana, padahal kita udah lihat nih mukanya merah, hantam aja semua pakai make up ya kan, nah terus dia kulitnya gatal-gatal, pecah-pecah, berdarah, retak-retak gimana ya kan, bernanah, ntar kita dilaporin ya kan, makanya pentingnya melakukan analisa jenis kulit dulu, karena nggak semuanya bisa dipakai, ya namanya juga satu produk kan cocok-cocokan gitu, cocok ke kulit jenis kulit apa gitu. Nah apalagi kalau misalnya untuk jenis kulit sensitif ini kan berarti penanganannya harus lebih hati-hati gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Paham, Sudah jelas. paham. Oke, Oh iya, paham mau ya. nanya, Oh iya mau silakan. nanya, mau nanya. Ya silakan Iya. Mas. Apa bedanya kulit berminyak sama kulit yang kombinasi? Oh bedanya yang kulit berminyak sama kulit yang kombinasi ya. Nah jadi kalau Hmm. misalnya nih saya tunjukkan lagi slide-nya. Nah nih kalau untuk yang wajah berminyak, ini kelihatan ya, ini mbaknya yang wajahnya berminyak Hmm. nih. Hmm. Kelihatan nggak ini? Ya, kelihatan, Nah, kelihatan. Ya kan, kelihatan kan ini mbaknya rambut pendek ini. Nah, yang wajahnya berminyak, yang kulit berminyak ya, bukan yang kombinasi, maka seluruh bagian wajahnya ini ya penuh akan minyak. Gitu. Biasanya ditandai kalau misalnya orang yang kulitnya normal, kita cuci muka pakai sabun ya kan. Kemudian dalam jangka waktu 3 sampai 4 jam itu kulit kita masih dalam keadaan yang normal, Kering. maksudnya belum dipenuhi minyak, belum ditumpuki minyak. Tapi kalau misalnya orang yang kulitnya berminyak, maka berarti dalam waktu 1 atau 2 jam setelah mencuci muka, maka ya seluruh bagian wajahnya nanti akan mengkilap lagi. Mengkilap kenapa? Mengkilap bukan cahaya ilahi ya, tapi mengkilap karena minyak gitu. Glowing dia, Oke. glowing. Shining, shimmering, Hmm. splendid gitu dia ya, karena minyak di wajahnya itu. Jadi merata dia. ya. Yang utama daerahnya yang beda. Kalau misalnya orang yang kulitnya berminyak berarti seluruh bagian wajahnya, ya berarti apa sih, pipi, dagu, hidung, ya kan, dahi, itu semuanya penuh minyak. Nah, kalau yang kombinasi, maka dia berminyak di daerah T-zone. T-zone tuh apa nih? Dahi, ya kan, kemudian hidung, Hmm. sama dagu. Gitu. Kelihatan? Nih si Mbak, nih. Hmm. Makanya kalau misalnya kita lihat dengan lebih teliti, yang berwarna mengkilap itu nih di dahinya, kemudian hidung sama dagu gitu. Jadi perbedaan daerah wajahnya yang berminyaknya di mana gitu. Ya kalau misalnya kombinasi berarti yang di daerah sini kering, ya kan? Atau normal di daerah pipinya. Gitu. Jadi dia berminyak tapi nggak di semua bagian. Sampai sini paham? Nggak semua bagian Oke, ya. paham. Tergantung pembagiannya ya Ibu ya. Dan Masnya ya, gitu. Ya, Oke, nah karena ini kita terkendala waktu ya, jadi nanti materi selanjutnya kita akan bahas di pertemuan yang akan datang gitu ya. Siap. oke. Nanti di-share Oke. ya anunya materinya ya, Bu. Iya, nanti di-share ya. Tenang aja nanti di-share. Nanti di-share di grup Telegram ya. Makanya jangan lupa Siap. jangan di-mute itu grupnya ya, biar notifnya masuk ya. Jangan Siap. Iya, apalagi jangan main-main Terima keluar aja ya tanpa kasih. diusir. Iya, oke. Sampai sini nggak ada yang mau ditanyakan? Nanti di Cukup. follow up terus ya. Sudah cukup tadi. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sampai ketemu besok. Ya, Sama-sama. assalamualaikum. Selamat melanjutkan aktivitas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.